Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Suci Cahyani, jurusan Manajemen Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup sederhana. Baiklah, selanjutnya lihat penjelasan berikut ini. Perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup sederhana. Pembahasannya yaitu apa itu perekonomian dua sektor, selanjutnya fungsi konsumsi dan fungsi tabungan serta fungsi investasi. Selanjutnya, keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu apa itu perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga atau RTK dan sektor rumah tangga perusahaan atau RTP. Dalam perekonomian tersebut diasumsikan hanya ada dua pelaku sehingga tidak ada kegiatan pemerintah maupun kegiatan perdagangan luar negeri. Selanjutnya, permintaan agregat terdiri dari konsumsi, tabungan, dan investasi. Berikut adalah gambaran circular flow mengenai perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan. Alirannya yaitu dari perusahaan ke rumah tangga, pendapatan faktor-faktor produksi berupa gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Aliran kedua dari rumah tangga menuju perusahaan berupa pengeluaran rumah tangga atau biasa disebut konsumsi. Selanjutnya, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes atau dapat dirumuskan CS sama dengan C0 ditambah CY. Maksudnya, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan nasional atau biasa dilambangkan Y dengan variabel pengeluaran konsumsi atau dilambangkan dengan C. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Selanjutnya, fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Sedangkan fungsi konsumsi tadi merupakan gambaran dari hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga perusahaan dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu tentang rumus fungsi tabungan itu sendiri. Biasa disebut dengan S atau saving sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B dikalikan Y. Selanjutnya adalah fungsi investasi. Investasi itu sendiri adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dengan tujuan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Investasi meliputi pembelian barang-barang modal seperti mesin, bahan baku, dan peralatan produksi. Selanjutnya, pengeluaran untuk membangun tempat tinggal dan perumahan. Dan yang ketiga adalah pertambahan stok barang. Selanjutnya adalah keseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu sendiri dapat dirumuskan AD sama dengan C ditambah I, Y sama dengan C ditambah I, di mana C merupakan konsumsi dan I adalah investasi. Keseimbangan akan dapat tercapai apabila yang pertama, pendapatan nasional sama dengan pengeluaran atau permintaan agregat. Yang kedua, tingkat tabungan sama dengan pengeluaran investasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mengenai perekonomian dua sektor. Apa tujuan adanya perekonomian dua sektor? Ekonomi tertutup adalah swasembada, yang berarti tidak ada impor masuk ke negara itu dan tidak ada ekspor meninggalkan negara itu. Tujuan dari ekonomi tertutup adalah untuk menyediakan segala yang dibutuhkan konsumen dalam negeri. Mempertahankan ekonomi tertutup adalah sulit dalam masyarakat modern karena bahan baku seperti minyak mentah memainkan peran penting sebagai input untuk barang jadi. Banyak negara tidak memiliki bahan baku secara alami dan terpaksa mengimpor sumber daya ini. Ekonomi tertutup bertentangan dengan teori ekonomi liberal modern. Selanjutnya, apa hubungan antara konsumsi dan pendapatan?
Hubungannya adalah apabila pendapatan seorang tinggi, maka konsumsinya juga tinggi. Dan sebaliknya, apabila pendapatan seorang rendah, maka semakin rendah juga konsumsinya. Selanjutnya, pertimbangan apa saja yang harus dilakukan untuk berinvestasi? Yang pertama yaitu tingkat keuntungan dan suku bunga. Para investor akan lebih senang berinvestasi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh lebih tinggi daripada tingkat suku bunga pinjaman dari bank. Yang kedua, keadaan ekonomi di masa depan. Investor lebih suka berinvestasi daripada keadaan ekonomi suatu negara terlihat stabil. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kebutuhan penggunaan teknologi baru pada tahap produksi mendorong pengusaha untuk melakukan investasi. Selanjutnya, tingkat pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional akan memperbesar pendapatan masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan akan barang dan jasa, sehingga para pengusaha harus berinvestasi supaya dapat memenuhi permintaan barang dan jasa. Yang terakhir adalah keuntungan perusahaan.